Hai anak-anak, bagaimana kabarnya semua sehat? Sehat, Bu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Doa Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya, apakah semuanya hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Oke, bagus ya, semua hadir. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Boleh angkat tangannya untuk menjawab? Tentang globalisasi, Bu. Ya, wah hebat ya, masih ingat. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang globalisasi dan ciri-ciri dari globalisasi. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu mau menambahkan ya, globalisasi adalah keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari globalisasi dan dampak dari globalisasi. Jadi melalui pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan dan menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, masuk pada materi yang pertama nih, yaitu bentuk-bentuk dari globalisasi. Yang pertama yaitu bentuk globalisasi di bidang budaya. Nah, Ibu mau bertanya nih, bagaimana sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke sekolah? Mencium tangan orang tua, Bu. Ya, benar ya. Jadi, ketika kita ingin pergi berangkat ke sekolah, pastinya kita salim kepada orang tua kita atau mencium tangan orang tua kita untuk berpamitan. Nah, budaya salim atau mencium tangan ini merupakan salah satu budaya atau tradisi dari negara kita Indonesia. Yang mana tradisi kita ini belum tentu kita temukan di negara-negara lain. Nah, globalisasi di bidang budaya ini memberikan manfaat, yaitu memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Selanjutnya yang kedua yaitu di bidang komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Nah, ada yang bisa beri contoh apa perkembangan dalam teknologi yang saat ini kita rasakan? Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Sekarang mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Ya, tepat sekali. Nah, anak-anak bisa perhatikan benda yang Ibu pegang saat ini. Anak-anak semua tahu ya, ini adalah telepon genggam di mana dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun sekarang dapat menggunakan banyak media lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah ada aplikasi WhatsApp, sehingga kita dapat berkomunikasi secara jarak jauh. Ketika anak-anak sedang ada di rumah, ibu dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp, dan anak-anak bisa menerima informasi dari ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Ciri-ciri yang menandai dari adanya globalisasi di bidang ekonomi ini adalah yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Contohnya ya seperti restoran makanan cepat saji, yaitu McDonald's. Di mana McDonald's ini adalah restoran makanan cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, kita bisa temukan sekarang di Indonesia. Bahkan sudah banyak sekali restoran McDonald's ini tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di negara-negara lain. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan juga murah. Lalu ciri yang ketiga yaitu
memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan juga operasi di seluruh dunia. Nah, itu tadi beberapa ciri dari adanya globalisasi di bidang ekonomi. Selanjutnya, yang keempat yaitu di bidang iptek. Perkembangan iptek tidak dapat dipisahkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat di dunia. Penggunaan teknologi komputer, penggunaan televisi, penggunaan handphone, dan juga satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Nah, tujuan utama dari perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan juga aman. Selanjutnya yang kelima yaitu dalam bidang transportasi. Globalisasi dalam bidang transportasi dapat kita contohkan seperti yang ada di negara Jepang, yaitu ada alat transportasi seperti kereta api, subway, Shinkansen, bus, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi penduduknya. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Nah, tadi Ibu sudah mengulang tentang apa itu globalisasi dan Ibu juga sudah menjelaskan bentuk-bentuk dari globalisasi. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok untuk membahas dampak dari adanya globalisasi ini. Untuk itu, dengan adanya pembagian kelompok ini diharapkan anak-anak dapat menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karen, Putri, dan juga Aprida akan menjadi kelompok 1 yang akan mendiskusikan tentang dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang hukum, keamanan, dan juga yang kedua dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya untuk Stefani, Syarintar, dan juga Kintan akan menjadi kelompok 2 yang akan mendiskusikan tentang dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, sektor perdagangan, dan juga ekonomi sektor produksi. Baik, Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi ya. Nanti selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan berdiskusi bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, bagaimana pengerjaannya? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, lanjutkan ya. Untuk kelompok 2, bagaimana pengerjaannya? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Oke anak-anak, sudah 20 menit ya. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau seperti itu, Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya Karen, perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dampak globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, yaitu semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Lalu, dampak globalisasi bidang sosial budaya yaitu yang pertama, meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, negatifnya adalah semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat dan juga semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab.
Untuk selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya mau bertanya, Ya, dipersilakan. apa pendapat kelompok 1 tentang masuknya budaya asing ke Indonesia? Karena menurut pandangan saya, masuk budaya asing ke Indonesia merupakan salah satu masalah yang membuat budaya Indonesia akan memudar sedikit demi sedikit. Terima kasih. Baik, saya Karen izin menjawab. Jadi menurut saya, masuknya budaya asing di Indonesia dapat membuat kita mempelajari pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa maju, sehingga mendorong kita untuk lebih baik dan maju. Sekian dari saya, selanjutnya anggota kelompok saya, Putri, mau menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin menambahkan sedikit bahwa dengan adanya budaya asing yang masuk, maka kita juga jadi mudah untuk memperkenalkan budaya negara kita sendiri kepada bangsa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Kami persilahkan. Izin bertanya, lalu menurut kelompok 1, bagaimana cara agar tidak memudar budaya bangsa kita ini? Baik, saya Aprida dari kelompok 1 izin menjawab. Menurut saya, budaya asing boleh saja masuk ke Indonesia, namun tidak dengan porsi yang berlebihan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memilih kebudayaan apa yang cocok dan baik untuk kebudayaan Indonesia. Yang budaya tersebut tidak menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kelompok kami? Jika tidak, untuk Stefani dan Syarintar, apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas dan bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, wah keren sekali ya diskusinya tadi. Baik pertanyaan maupun jawabannya tadi sudah sangat-sangat bagus. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi yang pertama ini. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya Kintan perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dampak globalisasi ekonomi sektor perdagangan adalah yang pertama, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merobot pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Yang kedua yaitu arus masuk perdagangan luar negeri, menyebabkan defisit perdagangan nasional. Selanjutnya dampak globalisasi bidang ekonomi. Sektor produksi adalah adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Dipersilahkan. Izin bertanya, bagaimana pendapat menurut kelompok 2 tentang e-commerce yang memudahkan aktivitas ekonomi, namun malah cenderung dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif masyarakat? Baik, saya izin menjawab. E-commerce ini memudahkan penjual dalam menjual barangnya di internet dan bagi konsumen sendiri. Memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online. Gaya hidup konsumtif ini tergantung kepada manusianya, maka dari itu mungkin perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan hidup hemat dan membeli barang sesuai kebutuhan. Sekian dari saya untuk anggota kelompok saya. Jika ada yang ingin menjawab, saya persilakan. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Memang dengan adanya globalisasi di bidang ekonomi ini, pastinya ada dampak positif dan negatifnya ya. Dampak negatifnya yaitu bisa terjadi gaya hidup konsumtif dengan adanya e-commerce ini. Cara agar terhindar dari gaya hidup konsumtif adalah dengan catat dahulu keperluan kamu sama seperti jika belanja di supermarket atau pasar, supaya tidak tergoda membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan. Dan ingatlah selalu untuk membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, untuk Putri, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Guru. Wah, hebat dan pintar sekali ya murid-murid Ibu dalam menjelaskan materi yang diberikan maupun dalam menjawab pertanyaan dari temannya. Hebat sekali. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan poin-poin penting dari hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi. Yang pertama yaitu tentang masuknya budaya asing di Indonesia. Tadi kelompok 1 sudah menjawab, masuknya budaya asing dapat membuat kita mempelajari pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa maju, sehingga mendorong kita menjadi lebih maju dan juga lebih baik lagi. Dan juga mudah untuk memperkenalkan budaya kita kepada bangsa asing. Lalu, cara yang dilakukan agar tidak pudar budaya bangsa kita adalah harus bisa memilih kebudayaan apa yang paling cocok dan baik untuk kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, dalam diskusi kelompok 2, tadi ada pertanyaan tentang gaya konsumtif yang ditimbulkan masyarakat dari adanya e-commerce. Dan tadi kelompok 2 sudah menjawab bahwa gaya hidup konsumtif itu tergantung dari manusianya. Dan perlu diingat selalu untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan bukan sesuai keinginan. Baik anak-anak, kita sudah cukup banyak belajar hari ini ya. Yang pertama tentang globalisasi, lalu bentuk-bentuk dari globalisasi, dan selanjutnya kita sudah melakukan diskusi kelompok tentang dampak dari globalisasi dalam beberapa bidang kehidupan di Indonesia. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Boleh angkat tangannya untuk bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, sebelumnya apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia. Bentuk-bentuk dari globalisasi yaitu globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan juga bidang transportasi. Lalu dengan adanya globalisasi ini memberikan dampak ke bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, bidang sosial budaya, dan juga bidang ekonomi, baik di sektor perdagangan maupun di sektor produksi. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya anak-anak. Namun sebelumnya, karena di awal tadi kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sehat selalu ya untuk kalian semua. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.